penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, seharusnya semua manusia tahu ya bahwa penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, tapi di situ di ayat itu dikatakan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apanya yang kita tidak ketahui, ya? Padahal saya pernah katakan, seandainya kita tanya semua orang, ya, mulai dari anak kecil sampai orang yang paling tinggi ilmunya, kalau ditanya mana yang lebih besar, penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi, ataukah penciptaannya manusia? Semua akan mengatakan penciptaan alam semesta ini luar biasa ya. Luar biasa besarnya. Salah satu dari alam semesta itu adalah bumi. Bumi itu di alam semesta ini bagaikan sebutir pasir. Apalagi manusianya ya. Manusianya seperti apa kira-kira? Tapi Allah katakan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ternyata alam semesta semisal atau seumpama dengan tubuh atau jasad manusia. Coba siapa yang bisa bacain surat 36 ayat 78 sampai 81. Surat 36 ayat 78 sampai 81. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Ya, terus Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. ya, Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, ya. yaitu menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukanlah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, Ya. jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan dia maha pencipta, maha mengetahui. Ya. Perhatikan, jadi dia memberi sebuah isyarat, sebuah kode, menunjuk dulu kepada penciptaan langit dan bumi. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan yang serupa dengan itu, yang serupa dengan jasad-jasad mereka yang hancur, ya, tulang yang sudah bercerai-berai. Sama dengan pada waktu kita kajian pertama dibacakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa pakai nama ini? Banyak nama Tuhan yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tapi dia sebut Tuhan yang menciptakan. Karena apa? Karena kita disuruh membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia berdasarkan penciptaannya. Kita akan berpikir pada penciptaan. Di sini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita berfokus pada langit dan bumi, ya. Ada apa langit dan bumi? Juga dia mampu menciptakan yang serupa dengan tulang atau jasad manusia yang sudah hancur. Yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan jasad manusia. Disitulah keidentikan, ya, disebut dengan identik, ya, identik. Identiknya kalau tanda matematikanya itu begini, identik. Tidak bisa juga dibilang sama, ya, identik. Kalau berbicara langit dan bumi berarti berbicara dengan atau identik dengan jasad atau tubuh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan jasad. Jadi keidentikan jasad ini
jasad yang ada di sini atau tubuh kita ini, ya, serupa, semisal, seumpama dengan alam semesta secara keseluruhan. Jadi ketika kita berjalan di dalam tubuh ini, berarti sama artinya kita berjalan dalam alam semesta. Seumpama, semisal. Kalau misalkan kita bergerak dari titik terendah sampai ke titik tertinggi, maka di alam makro kita akan bergerak juga dari titik terendah bumi ini sampai titik tertinggi Sidratil Muntaha. Dengan catatan bahwa kita punya kemampuan bergerak secara mikro di sini. Jangan keluar dari sini. Kalau keluar dari sini berarti bergerak secara makro. Kalau bergerak secara makro, kita akan melawan kekuasaannya Tuhan. Tapi kalau bergerak secara mikro, bergerak pada diri, merubah keadaan yang ada pada diri, maka tugas Allah sesuai dengan janjinya, Dia akan melakukan perubahan sebagaimana apa yang terjadi di situ. Jadi Allah memberi kuasa kita pada alam mikro. Jadi saya sudah tunjukkan kemarin untuk memudahkan perjalanan kita di alam mikro ini, maka ditunjukkanlah seperti apa tanda-tanda yang menunjukkan alam makro pada diri manusia. Dimulai dari bawah, inilah inti bumi, ya. Di sini ada kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian ini pusat bumi atau Ka'bah. Di atasnya lagi wilayah Palestina. Di sini wilayah kekacauan sampai hari kiamat. Kalau kita wilayah gejolak, kacau balau sampai hari kematian. Wilayah kekacauan ada di sini. Kemudian di atas ini ada batu loncatan. Ya, di sini juga akan bermakna 7 lapis langit, ya, di sini. 7 ruas tulang leher. Kalau di sini ada 7 lapis bumi, 7 ruas tulang ekor. 7 ruas tulang leher bermakna 7 lapis langit. Di atas langit yang pertama kita jumpa adalah Baitul Ma'mur, daerah keramaian, sumber suara. Kalau di sini sumber suara. Di atasnya itu baru ada surga. Baitul Ma'mur termasuk bagian dari surga. Kemudian di atas surga ada Sidratil Muntaha, ini yang ditunjuk oleh gedung ini berbentuk sebuah pohon. Pohon Sidratil Muntaha. Ini mata ini menunjukkan tempat di mana Muhammad melihat Jibril dalam wajahnya yang asli. Di situ dia lihat di posisi ini. Tapi bagian ini ya, titik ini ya, titik tengahnya. Kemudian pada bagian atas itulah wilayah Ars, wilayah ketuhanan. Pada tempat inilah kesadaran itu ada. Kita menyadari akan suatu hal, kesadaran itu di atas tempat. Kalau kita memikirkan sesuatu, ya, seakan-akan kesadaran itu pindah ke sana, pindah ke sesuatu yang kita pikirkan. Seandainya kesadaran itu kita bawa turun ke bawah, kita menyadari apa yang terjadi di sulbi, di sini ketika kita mengancing, tak, kesadaran kita bawa, ya, ada di bawah. Kita akan merasakan seakan-akan ada terpisah, pemisahan antara kesadaran dengan apa yang saya sadari. Ya. Begitu juga kalau kita berfokus pada ini, di titik ini, seakan-akan berpisah antara kesadaran itu dengan apa yang saya sadari. Ya. Begitu juga kalau sampai di mulut, ketika menelantak antara kesadaran dengan apa yang saya sadari, ada pemisahan. Sampai kesadaran tadi dikumpul pada sebuah titik, ditunjukkan di situ tempat sujud. Tempat sujud itu menyatunya kepala dengan bumi, menyatunya unsur langit dengan unsur bumi. Di situ kita akan melihat kesadaran itu
tidak berpisah dengan apa yang disadari. Itulah titik temunya. Jadi kita menyadari tentang kesadaran itu sendiri. Ya. Kalau itu sudah terjadi, ya, kalau itu sudah terjadi, bagaimana dengan alam makronya? Alam makronya urusan Allah, di mana kesadaran makro sedang bertahta. Ya. Di mana dia bertahta? Di atas ars. Ars itu di mana? Di atas langit. Itu bahasa Nabi itu. Kalau orang bertanya, di mana itu ars? Katakan, ars itu di atas langit. Jadi kalau kita mau cari ars secara makro ini, mau cari di mana? Di sana atas. Di sana juga atas. Sebelah kanan atas, bagian bawah ini bumi ini, bagian bawah atas juga. Di belahan bumi ini, di belahan bumi kita ini, orang mengatakan di atas itu ya bagian sana. Jadi kalau mau bergerak secara makro mau kemana ini? Atas semua ini ya. Tapi saya mau tunjukkan kapan kita keluar secara makro ini tambah jauh itu atas. Ya. Kita menjauhi bagian atas. Kemudian kalau kita mampu seumpamanya berjalan terus ke atas ini, naik ke atas langit yang menurut kita inilah bagian atas, sampai ketemu sebuah planet misalnya yang tidak berpenghuni, saya katakan itu planet sama dengan wilayah bumi, tidak ada kegaiban di situ. Alam nyata lagi itu di situ. Jadi kalau mau bergerak mencari ars di tempat itu bagaimana caranya? Tidak bisa ketemu. Allah tunjukkan wilayah yang paling kecil pada dirimu, bergerak di situ. Telusuri itu di mana tempatnya itu ars, di mana tempatnya itu kesadaran itu. Coba kita lihat surat 7 ayat 54. Halaman 41. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas ars. Bagaimana caranya Allah bersemayam di atas ars? Bagaimana bentuknya? Seperti apa ya? Ya kadang-kadang kita dilarang bertanya tentang itu. Karena apa? Karena tidak bisa dijawab. Pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Sampai dia katakan, jangan tanyakan, jangan tanyakan kayak begitu. Padahal Tuhan memberi kemudahan, ya. Coba periksa yang ada di bumi itu. Ada 6 titik di bawahnya, ya. Pada dirimu ditunjukkan 6 titik. Itu dikatakan dengan alamnya ciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi dalam 6 titik ini semua titik-titik yang berpasangan. Semua menentukan tempat-tempat yang berpasangan. Dan segala sesuatu yang berpasangan adalah ciptaan. Sampai wilayah ini. Sampai wilayah ini. Ya, disinilah batas tangan mengangkat takbir. Ya, jangan melewati ini. Jangan melewati ini kalau angkat takbir. Kenapa? Takbir itu bermakna menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Jadi batasnya tidak boleh begini. Ada juga yang canggih. Begini kayak Allah. Canggih caranya, tapi tidak mengerti ya. Sampai di sini batasnya angkat tangan. Jangan lewat. Karena inilah batas semua yang berpasangan. Jadi semua yang berpasangan disatukan. Kemudian kalau ini semua disatukan, semua yang berpasangan disatukan, akhirnya tinggal 2. Ya, tinggal 2. Ini semua disatukan jadi 1. Tinggal ini dengan titik yang paling akhir. Itulah yang dipertemukan pada titik terakhir. Satukan dulu semua yang berpasang-pasangan, masuk ke dalam perahu, lalu perahunya berjalan sampai di Bukit Judi dalam bahasa itu ya. Oke. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang memaknai perumpamaan ini tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku dalam artian ya, dalam artian kalau kita urut titik-titik ini dapat dibahasakan bahwa bumi itu hanya sampai di sini ya, wilayah bumi di sini. Kalau ini di antara langit dan bumi.
kalau ini sudah masih wilayah langit, di atas langit itu wilayahnya tidak diketahui. Itu salah satu perumpamaan saja, salah satu bentuk kiasan. Ada makna yang lain. Bumi itu dari sini sampai ke bawah ini bermakna wilayah bumi. Di atas itu bermakna wilayah langit. Tidak bisa kaku ini. Ada lagi makna yang lain. Seluruh jasad ini bermakna bumi. Seluruh jasad, isinya jasad bermakna langit. Disinilah kita di apa ini diuji kemampuan kita menganalisa ayat. Bagaimana maksud Tuhan ini? Jadi ketika Tuhan mengatakan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi manusia dan juga pada dirimu. Kalau ayat ini mengatakan seperti itu, berarti yang dimaksud dengan bumi adalah seluruh jasad. Seluruh jasad. Coba kita baca surat 51 ayat 20 sampai 21. Baca ulang itu. Halaman 40. Di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dari ayat ini Tuhan memberi kiasan bahwa tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah itu adalah mencakup seluruh bumi, atau bumi bermakna seluruh tubuh atau seluruh jasad. Itu bermakna bumi. Langitnya bagian, ya kalau ini mau dipisah, ya inilah bumi, ini bermakna bumi. Kalau dipisah, ini bermakna langit. Ya. Jadi tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah di bumi ini yang seluruhnya secara keseluruhan. Amin ya. Disinilah kalau kita kalau tidak mampu menganalisa ini, biasa keliru di situ ya. Kemudian surah 41 ayat 53 dia katakan begini. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda di segenap ufuk. Di segenap ufuk itu berarti seluruh wilayah alam semesta. Itu menunjukkan bahwa tubuh kita ini bermakna seluruh alam semesta. Ya. Tubuh ini bermakna seluruh alam semesta. Nah, itulah yang diurus seperti ini. Seluruh alam semesta ini bentuk-bentuknya, titik-titiknya. Jadi tidak bisa kaku ya. Jangan kaku kalau dikatakan ya, di mana Muhammad berada? Di mana Muhammad berada? Dikatakan Muhammad ada di sini. Pertanyaannya, Muhammad itu terlahir di bumi. Kalau bumi itu pasti di sini. Nah, saya bilang kaku, kaku caranya. Bumi itu seluruhnya ini, seluruh bumi. Dan di bumi di mana keberadaannya Muhammad? Sini. Seluruh alam semesta ini, seluruh alam semesta. Di mana keberadaan Muhammad? Di sini. Ya, betul juga. Ya. Muhammad yang diperjalankan dari rumahnya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa sampai bertemu Tuhan. Tapi perjalanan itu di seluruh alam semesta ya, seluruh alam semestanya Muhammad. Kalau kita alam semesta yang ada pada diri kita satu diri. Jadi ingat bahwa yang berjalan dalam diri kita dalam cerita yang dikisahkan oleh Zulkarnain itu adalah perpindahan kesadaran ya. Kesadaran yang bergerak. Aku ada di sini, awalnya aku ada di sini. Lalu aku turun ke sebelah barat. Sebelah barat tempat terbitnya matahari. Lalu aku naik lagi ke atas tempat terbitnya matahari. Lalu aku berada di antara dua gunung. Di sini kita berhenti. Situ tidak mengetahui apa-apa. Jadi untuk naik lagi ke atas, mau naik ke atas tidak bisa langsung. Mesti turun dulu. Di situ ada kekuatan, ada power, baru bisa naik.
Oke. Ada lagi ayat yang surat 67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Perhatikan, Allah dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu untuk dijelajahi. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Tempat berjalan kita yang diperintahkan oleh Allah itu di bumi. Berjalanlah di seluruh penjurunya. Bumi yang dimaksud adalah satu makna keseluruhan tubuh atau alam nyata, pada kita alam nyatanya. Berjalanlah di seluruh penjurunya. Di sini yang dia maksud. Berjalan di situ. Makanlah rezekinya. Dalam setiap perjalanan, ada rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian saya ingatkan, hati-hati dengan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu seorang yang berperang, yang berjihad itu yang keluar dari rumahnya, kemudian dia berjalan. Ini dia berjihad, berperang. Dalam setiap perpindahan titik adalah sebuah kemenangan bagi dia. Dalam setiap kemenangan selalu ada harta rampasan perang. Orang yang tertarik pada harta rampasan perang, dia akan jadi turun kembali gara-gara harta rampasan perang. Pada perang Uhud itu seharusnya umat muslim sudah memenangkan peperangan. Mereka sudah menguasai, sudah berada di puncak gunung. Tiba-tiba di bawah orang berbagi harta rampasan perang. Akhirnya yang di atas turun, jangan sampai tidak kebagian harta rampasan perang. Begitu dia turun, datang lagi serangan berikutnya, akhirnya kalah. Kalah dalam peperangan. Itu kode, akan ada itu harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang bentuknya hal-hal yang aneh, istimewa, luar biasa. Bukan juga dikatakan mukjizat, juga bukan. Mirip kesaktian, saya bahasakan begitu, bahasa-bahasa mirip kesaktian. Kita menjadi bisa sakti. Itu harta rampasan perang dari pergerakan sulbi ini sampai naik ke atas. Tugas kita hanya berjalan di sini, berjalan di wilayah bumi ini, Yang berjalan adalah kesadaran kita sendiri. Kita menyadari ketika kita mengangkat sulbi, kita menyadari sulbi kita dubur di kancing. Kemudian kesadaran kita akan mengikuti pernapasan yang menjemput tadi ini, diikuti dengan napas, kesadaran akan mengikuti pernapasan. Kemudian setelah menelan, kesadaran itu ada di situ, sudah menelan. Kemudian tutup mata, itu sudah kesadaran ada di mata. Begitu ditutup, kembalikan dia di situ. Jadi kesadaran itu, kesadaran dengan apa yang disadarinya hanya sebuah titik. Cari ini. Cari antara kesadaran dengan apa yang disadarinya hanya sebuah titik, tidak terpisah, tidak membagi. Tidak membagi. Itulah pusatnya, kasih kena di situ. Tidak mudah didapat ini. Kadang-kadang kita sudah mau masuk di situ, tiba-tiba mau menyatu, tiba-tiba dengar teriakan orang menangis, anak-anak menangis, lari lagi ke sana. Lari lagi ke sana itu. Padahal tadi sudah mau masuk, Sudah mau masuk, tak tiba-tiba ingat lagi urusan kantor, lari lagi di kantor itu, kesadaran itu. Ingat lagi nota-nota di kantor. Tidak mudah, Tapi saya katakan tidak perlu berkali-kali, Kalau satu kali saja berhasil masuk di situ, satu kali, itu dampaknya sangat besar.
berdoalah, mudah-mudahan Tuhan menolongnya. Hanya Tuhan, pertolongan Tuhan juga di situ. Kalau kita andalkan kita punya kekuatan, sama sekali tidak bisa. Baik. Ya, saya kira itu saya ingatkan kembali karena kita sudah masuk di wilayah praktek, sudah masuk, kita sudah diajari tentang cara-cara teknik-teknik untuk masuk, ya. Jangan sampai larinya keluar, ya. Jangan sampai ya kita masuk ke dalam tak, tiba-tiba ada yang lainnya sesuatu yang membagi, itu kita punya kesadaran, akhirnya jadi melebar lagi. Ingat ya, ketika naik ke atas ini, menyatu itu kesadaran di sini, satu kali tak pergerakan itu baru dari sini sampai satu kali. Masuk lagi berikutnya tak. Jadi saya pernah coba pada suatu kesempatan, saya menyadari tentang suatu hal, berada di tempat yang tidak biasa. Dalam hatiku saya inginkan supaya ditunjukkan di mana tempat yang paling tinggi. Tunjukkan saya tempat yang paling tinggi. Jadi begitu saya bergerak naik tak, bergerak, saya lihat orang di bawah, oh sudah banyak orang di bawah. Tapi menengadah ke atas masih ada lagi orang di atas. Saya mau lagi, ya Allah, tunjukkan yang paling tinggi, naik lagi, tak, naik lagi. Wih, banyak orang di bawah. Lihat lagi di atas, masih ada lagi. Ya. Sampai ya saya bilang, ya Allah, tunjukkan yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi, Al-Araf, puncak yang paling tinggi di mana itu? Dia bilang, tutup matamu, berlama-lama tutup, tak. Sekarang buka mata, tak. Sudah. Lihat ada di bawah, tidak ada apa-apa. Mendengar ke atas, semua tadi yang ada di bawah terkumpul di atas semua. Dibilang itu yang paling tinggi. Jadi titik yang paling tinggi adalah titik yang paling rendah. Ya, tidak bisa dicapai itu titik yang paling tinggi kecuali merendah, harus merendah. Merendah terus. Jadi dalam setiap pencapaian ini masih ada lagi yang paling atas. Tiba di sini ada lagi yang paling atas. Tiba di sini ada yang paling atas. Tiba di sini ada yang paling atas. Di mana itu paling atas? Ini. Ini yang paling atas ini. Itu dikatakan bahwa Allah itu memuliakan Bani Israel. Allah itu memuliakan manusia yang bertubuh, yang berjasad. Karena sifat Tuhan dinyatakan melalui sifat-sifat ini, melalui orang-orang itu. Itulah sebagai khalifah. Itulah yang paling tinggi. Ya. Jadi kita sudah bahas kemarin tempat pertarungan antara pemilik 99 dengan pemilik 1 ekor kambing. Di mana tempat bertarungnya? Di mihrabnya Nabi Daud, di sini. Di sini itu munculnya itu pengakuan. Saya yang melakukan, saya bisa. Di sini itu tempatnya. Itulah tempat kesombongan dikatakan. Jadi mereka itu berperkara di sini, ya. Masuk di makamnya Nabi Daud. Oke, masih ingat cerita kemarin? Mereka masuk ke wilayahnya Nabi Daud. Di situ dia disuruh bertobat. Bertobat tapi pindah kampung. Ya. Dia mesti membunuh lagi satu kali, membunuh aku, ya. Membunuh aku atau kediriannya. Untuk membunuh aku tidak ada cara kecuali terbitkan matahari dari barat. Jadi dia turun dulu, tak turun ke sini, baru bergerak, mati aku. Kalau dia sudah mati aku, tak bertemu lagi dengan ya yang tadi ahli ibadah. Pertemuan berikutnya itu mursidnya atau gurunya. Nah, nanti sudah mendekati perbatasan antara alam maksiat dengan alam rahmat. Di situ dia mati, terjadi kematian. Di
Saya ulangi, tempat persengketaan antara pemilik 99 adalah Allah ya, dengan asmanya. Pemilik yang satu adalah aku ya. Di sini itu di sini lah permasalahan itu. Oke, jadi kita lanjutkan cerita Nabi Daud. Saya sengaja angkat supaya kita tidak lupa cerita kemarin. Cerita itu akan bersambung. Saya sudah sampai di situ mau diapa? Oke. Kita buka halaman 141. Surat 2 ayat 246. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tak kala perang itu diwajibkan atas mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Ya. Kenapa terjadi peperangan? Ingat tadi, di sini terjadi perselisihan. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, titiknya ada di sini. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Di sini Nabi Daud diangkat sebagai khalifah kemarin ya. Setelah dia diuji oleh Tuhan, ya, keputusannya salah, lalu dia minta tobat, akhirnya diangkat jadi khalifah. Selama jadi khalifah, selalu terjadi peperangan. Dalam setiap pertempuran itulah, karena sering terjadi pertempuran, maka dia minta supaya diangkat seorang pemimpin. Jadi kita baca ulang. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Jadi Nabi Musa di wilayah Dada mau lagi naik ke atas ya. Sayangnya kita belum cerita Nabi Musa. Titiknya Musa baru bergerak ke atas. Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, dalam hal ini Nabi Daud. Ya, berkata kepada Nabi Daud, angkatlah untuk kami seorang pemimpin supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Angkatlah bagi kami seorang pemimpin. Kemudian Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Kapan itu diusir? Kapan diusir dari anak-anaknya? Sudah keluar dari sini. Di sini ada anaknya, anak yatim. Keluar dari kampungnya. Sudah diusir dari sini, sudah sampai ke sini perjalanan. Oke? Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Ketika diwajibkan berperang, hanya sedikit yang mau berperang. Artinya, kalau sedikit yang mau berperang, pasti kekuatannya sangat lemah. Maka diangkatlah seorang pemimpin ya. Surat 2 ayat 247. Lihat. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Ya. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya.
dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Ya. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya. Perhatikan, kita sudah bahas kemarin, orang yang punya harta yang banyak siapa? Siapa yang punya harta yang banyak? Talut. Ya. Di sini ya. Ya, ini jasad. Dia punya harta. Maunya dia ini yang pimpin, ya. Ini yang pimpin untuk melawan, ya, apa yang dia lawan ya. Dalam peperangan itu, ya, mau melawan Jalut dan tentaranya. Tapi Allah katakan yang diangkat jadi raja, yang diangkat jadi pemimpin adalah Talut. Talut itu tidak kaya, tidak punya ini, tidak punya harta. Tapi dia punya ilmu. Fisiknya, jasadnya sempurna. Fisiknya ya, fisiknya ini tidak boleh cacat ini ya. Ya, dia punya ilmu. Kalau ini punya harta. Tandai ya. Ini yang punya harta karena serah terima amanah. Ini yang punya ilmu karena dekat dengan sini sumbernya ilmu. Ini yang dibawa ke sini. Ya, ini banyak harta. Ya, ini yang punya harta. Lanjut. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Dalamnya terdapat ketenangan dari kebunmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada malaikat itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Ada tandanya ini bisa jadi pemimpin. Ya, ada tanda yang dia bawa. Sebelum tanda itu datang, tidak bisa dia memimpin. Pasti ini yang pimpin. Tanda dia bisa memimpin adalah ketika tabut itu kembali kepadanya atau datang kepadanya. Tabut itu dipikul oleh malaikat. Ada yang mengartikan tabut itu adalah Taurat. Saya katakan bukan Taurat, Pak, bukan. Tabut itu peti yang di dalamnya berisi Taurat. Ada penjelasan di terjemahan di situ ya. Sebuah peti di dalamnya berisi Taurat. Saya katakan isinya bukan Taurat. Isinya itu ilmu hikmah. Ya, dipikul oleh malaikat. Tanazalul malaikatu warruh, dia bawa ini ruh. Lalu ruh dirubah jadi nur masuk ke dalam hatimu. Itu yang dimaksud dengan kembalinya tabut. Ketika ruh dirubah jadi nur masuk ke dalam. Nah, itu maksudnya tabut datang kepadanya. Jadi bukan ilmu Taurat, melainkan ilmu hikmah. Bukan syariat, tapi hakikat. Kalau ada hakikat, baru itu bisa dipimpin untuk melawan tentara Jalut. Jadi tanda dia diangkat sebagai pemimpin oleh Allah adalah ketika dia sudah mendapatkan, saya sederhanakan, sudah mendapatkan ilmu hikmah. Ya, bukan ilmu hukum-hukum ya. Kalau masih berhukum-hukum, masih berperang-perang terus, belum ada pimpinannya. Begitu datang ilmu hikmah, maka dia dipimpin.
maka dia menjadi pemimpin. Dipikul oleh malaikat, ingat ya, dibawa oleh malaikat peti. Itu Nabi Musa mau dilahirkan sama ibunya, ya, mau dilahirkan oleh ibunya ketakutan karena pada waktu itu Fir'aun membunuh siapa saja anak laki-laki yang dilahirkan, dia akan bunuh. Akhirnya Tuhan berpesan kepada ibunya Musa, ya, bawalah anak itu ke sungai. Di sungai itu dia dimasukkan ke dalam peti, kemudian dia mengalir ke wilayahnya istana Fir'aun. Karena dia masuk ke dalam istananya Fir'aun, ya Fir'aun sempat curiga, ya, ini harus dibunuh. Tiba-tiba anak ini menjadi kesayangan istrinya Fir'aun. Oh, dia suka ini anak, biar kita pelihara saja dia. Padahal menurut tabir mimpi istana Fir'aun pada waktu itu, kapan ada seorang anak laki-laki dia akan menghancurkan istana Fir'aun. Kemudian ketika Musa masuk di istana Fir'aun, peti ini jadi kosong. Kosong, ya. Bersamaan dengan kosongnya hati ibunya Musa, bersamaan. Kosongnya peti di sini, kosong juga hatinya atau kalbunya ibunya Musa. Itu kode-kode, ya. Peti yang bersangkutan diambil kembali oleh Allah, kemudian diturunkan ke sini. Isinya berisi hikmah. Yang dikatakan peninggalannya Musa. Musa sudah keluar dari situ. Di dalamnya apa ini? Kosong, ya. Peti pembungkus. Kemudian, ya, kita baca lanjutannya. Maka tak kala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali mencelup seceluk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tak kala Talut dan orang-orangnya yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum air berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Ceritanya sudah ada pemimpin, ya. Kalau sudah ada pemimpin, berarti dia sudah kedatangan tabut. Di dalamnya penuh dengan ilmu hikmah. Begitu sudah memimpin, ya, diantarlah ini pasukan. Tiba-tiba mereka dihadapkan dengan sebuah sungai yang harus diseberangi. Harus menyeberang di sungai itu. Ya. Ini mereka juga lagi kehausan. Dikatakanlah kepadanya, barang siapa yang minum air sungai ini, maka bukanlah dia dari golonganku. Kan sudah ditunjuk jadi pemimpin, lalu dia membawa pasukannya menyeberang ke sini, menyeberang. Di situ ada sungai. Barang siapa yang minum, bukan dia dari golonganku. Tapi kalau mengambil seceduk tangan satu kali, ukuran satu kali menelan, maka dialah golongan. Seceduk tangan.
kalau diminum satu kali telan, bukannya minum banyak-banyak ya, satu kali menelan. Satu kali menelan di sini, maka itulah golongan Allah. Menyeberang, tak berhadapan dengan sungai, menelan satu kali. Seteguk, seciduk tangan, satu kali menelan, seteguk. Ketika dia sudah berhasil menyeberang sungai, apa yang dia katakan? Kami tidak punya kekuatan untuk melawan tentara Jalut pada hari ini. Perhatikan, tadi ini ketika ada di sini, apa dia katakan? Bisa gini kita melawan. Bisa kita melawan. Begitu sudah menelan, tidak ada kekuatan untuk melawan tentara Jalut. Kalau tidak ada kekuatan berarti menyerah. Kalau dia menyerah, datang pertolongan Tuhan. Selama belum menyerah, dia bilang, Tuhan, maju dulu, masih kuat kok kapan? Ya, maju terus. Tapi ketika sesudah menelan tak, tidak ada lagi kekuatan, napas dihentikan. Kita perlu cerita napas ya. Dari bawah, tak, kemudian angkat sumbi di sini mengancing, tak, kemudian dilepaskan itu bersamaan dengan melepaskan napas. Kemudian setelah habis